Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdul Hanan. Di sini saya akan membedah konsep tarbiyah dalam pemikiran modern. Bagaimana sih konsep tarbiyah dalam pemikiran modern? Tarbiyah ini pendidikan, beda dengan taklim. Taklim itu hanya memberi informasi. Dalam pemikiran modern di sini, saya akan membedah dari kitabnya Mustafa Al-Ghulayin, Aizatun Nasyi'in. Jadi latar belakang adanya kitab Aizatun Nasyi'in ini di abad 20. Kalau di Indonesia ada penjajahan Jepang, kemudian dan sebelum Jepang itu ada penjajahan Belanda. Pada waktu itu di Turki ada penjajahan Perancis, dan Mustafa Al-Ghulayin ini menuliskan karya-karya untuk menggerakkan rakyat Turki mengusir penjajah. Kenapa harus Mustafa Al-Ghulayin? Karena beliau hidup di Perang Dunia Kedua, dan abad 20 itu abad modern. Dan Mustafa Al-Ghulayin ini pemikir Islam. Next. Jadi di sini memahami tarbiyah atau pendidikan itu berkaitan dengan akhlak. Tarbiyah itu merubah perilaku, kemudian akhlak itu dan dia akan mendapatkan ilmu manfaat karena akhlak ini pondasi kuat bagi kebangkitan bangsa, kata Mustafa Al-Ghulayin. Akhlak atau perilaku ini pondasi kuat bagi kebangkitan bangsa. Jadi sebab bangsa-bangsa hidup itu dengan ilmu. Jadi kata kuncinya tarbiyah ini merubah perilaku, dan kata kunci akhlak ini bahwa di situ ada perilaku dan ada ilmu. Ini kunci bangsa itu menjadi hidup. Kalau pengajaran ini taklim, jadi dia hanya mengulang atau memberi informasi, tidak sampai merubah perilaku. Jadi akhlak di sini kalau kita tarik pada zaman Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad SAW, itu kan ada 4. Jadi Nabi itu memiliki sifat jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, dan fatonah. Next. Kemudian jadi ayo kita berakhlak. Akhlak ini dalam pemikiran modern dalam Islam itu apa sih akhlak ini? Apa sih tarbiyah ini? Tarbiyah adalah hiya khusul akhlak al-fadilah fi nufusin nasyi'in. Jadi menanamkan pekerti yang mulia di dalam jiwa generasi yang akan datang. Dan tarbiyah ini awasak yuha bima irsyadi wan nasihah hatta tusbiha malakan min malakin nafsi. Jadi menyirami air petunjuk dan menyirami air untuk petunjuk dan nasihat, sehingga menjadi karakter
yang mendarah daging. Itu kata kunci dari pemikiran modern dalam Islam, apa itu tarbiyah dan membangun akhlak. Next, kemudian di sini akhlak atau perilaku itu ada dua, akhlak baik dan akhlak jelek. Akhlak baik ini jujur, amanah, dapat dipercaya. Ini akhlak-akhlak Nabi. Dan kalau dalam kitab Izzatun Nasyi'in Mustafa Al-Ghulain, di sini ada al-iqdam, berani maju, kemudian ada asyaja'ah, memberani, kemudian as-sabr, kemudian yang terakhir al-ikhlas. Jadi sabar dan ikhlas ini bukan pasif tetapi aktif. Ketika dizolimi, kita tidak diam, tetapi ada banyak cara di situ. Kita bisa membalas, kita bisa menghindar, kita bisa melawan. Jadi aktif di situ ya, sabar ikhlas ini. Ini mungkin apa itu memberani, apa itu iqdam, berani maju, atau apa itu sabar ikhlas, apa itu jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Itu di pertemuan-pertemuan selanjutnya insyaallah saya akan menerangkan itu, menerangkan semua ini. Kemudian di sini juga ada akhlak jelek. Akhlak jelek ini apa? Munafik, berbohong, tidak dapat dipercaya, kasar. Nah, ini ciri-cirinya akhlak jelek. Jadi orang yang munafik dan orang yang suka berbohong, atau orang yang tidak bisa dapat dipercaya, atau orangnya kasar, itu akhlak jelek. Nah, dari perilaku akhlak baik ini muncul dari dorongan pikiran. Dorongan pikiran ini dari mana? Ya dari ilmu itu. Jadi kalau ilmunya dia mendapat ilmu tentang kejujuran, amanah, dapat dipercaya, maka perilakunya atau akhlaknya dia akan baik. Tetapi kalau dalam pikiran atau dorongan itu munafik, berbohong, maka dalam perilakunya dia akan mendapatkan akhlak jelek. Nah, dari pemikiran ini menuju perbuatan, kemudian perbuatan itu bentuk inovasi, akhlak itu bisa diperlihatkan atau dia tutupi bisa. Kemudian nanti dari inovasi ini, perbuatan yang bermacam-macam ini, dari dorongan ini akan menuju karakter. Jadi dia karena terus-menerus akhlak yang baik, maka secara otomatis tanpa sadar dia menjadi baik. Ini akan menjadi karakter, kemudian menjadi darah daging. Jadi menjadi karakter dan darah daging ini sudah ilmu itu sudah meresap, sudah menjadi perilaku, namanya gitu. Itu secara umum. Kemudian next, di sini ada visi. Jadi bagaimana sih pendidikan anak-anak ini di di era modern ini? Bagaimana pemikiran Islam di era modern ini untuk mendidik anak-anak kita? Yang pertama itu kita mendidik anak-anak kita mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan khusus diri sendiri. Kemudian kita mengajarkan kebenaran moral, kemudian kemerdekaan. Maksud dari kemerdekaan ini sih kemerdekaan yang benar dalam ucapan dan perbuatan. Jadi ucapan dan perbuatannya itu selaras. Nah, ini menurut Mustafa Al-Ghulain tentunya ya. Kemudian mencintai negara, kemudian senang membantu orang susah, dan suka melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, ini pendidikan anak menurut Mustafa Al-Ghulain. Kemudian dari buah akhlak yang baik ini kita akan mendapatkan keutamaan, keindahan tentunya, dan juga amal, suka beramal untuk kemanfaatan tanah air, bangsa, dan negara.
Jadi kalau para koruptor itu sering mencuri harta rakyat, ini kita bisa simpulkan bahwa akhlak koruptor itu akhlak yang buruk, kira-kira gitu. Karena di lingkungan keluarga atau masyarakat tidak diberi pendidikan atau tarbiyah akhlak-akhlak yang baik itu, kemudian nanti kalau pendidikan di tingkat keluarga, masyarakat, jadi apa yang dikerjakan pada waktu muda, perilaku itu maka akan tampak di masa depan. Jadi para koruptor itu tampak pada waktu muda mereka ini mendapatkan dorongan apa yang ada dalam pikirannya itu akhlak-akhlak yang buruk, kira-kira gitu. Kemudian next, oke, segitu saja. Jadi ini soal akhlak ini sebenarnya kalau pertanyaannya amal apa, amal yang untuk sekarang ini di abad 21 postmodern yang bisa membahagiakan, itu perbuatan apa? Kira-kira di sini untuk masa depan, aktivitas ilmu, kalau menurut Al-Mustafa Ghulain, akhlak, kemudian perhatian besar, kemudian semangat, dan yang terakhir cinta tanah air. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.